Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian kedua ininya saya terkait masih tentang materi etika bisnis dalam kewirausahaan. Nah, tadi tidak selesai pertamanya karena mati lampu. Nah, laptop ini pun langsung mati ya, tidak kuat baterainya. Jadi saya melanjutkan materi ini untuk bagian yang kedua. Baik, akan saya share materinya. Ya, bagian kedua itu tanggung jawab sosial bisnis meliputi bidang-bidang yang beraneka ragam ya. Seperti berikut ini ya, perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian apa yang perlindungan terhadap lingkungan hidup? Ya, misalnya seperti ini. Mendirikan suatu usaha di suatu tempat. Itu saya harus memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat ya, termasuk limbah dari hasil produksi. Ya. Dan limbahnya itu akan mencemari lingkungan. Makanya kita harus menjaga lingkungannya dengan cara dilakukan pengelolaan limbah. Kemudian konsumerisme ya. Jadi kita harus memperhatikan konsumen dalam hal ini. Kalau kita menghasilkan suatu produk ditawarkan pada masyarakat, maka produk itu harus dijamin aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ini dukungan terhadap pendidikan ya, seperti dalam bantuan beasiswa perkuliahan yang menjadi tanggungan karyawan. Ini misalnya kita ingin menyenangkan supaya karyawan kita tetap awet ya, tetap ada di posisi perusahaan kita. Karena apa? Tenaga skill ya, tenaga atau karyawan yang sudah lama bekerja itu ya, untuk tenaganya udah sangat dibutuhkan ya, karena sudah mempunyai keahlian. Nah, itu perlu dijaga agar tidak resign dari perusahaan kita. Nah, ada yang bisa ditawarkan untuk apa namanya, untuk memancing agar mereka tetap bertahan pada perusahaan kita itu dengan memberikan beasiswa ya kepada mungkin anaknya karyawan yang bekerja di tempat kita, seperti itu. Kemudian kesesuaian dengan peraturan pemerintah. Nah, ini harus dilengkapi ya. Jadi harus ada izin tempat usaha, kemudian surat nomor pokok wajib pajak dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tanggapan terhadap kebutuhan komunitas seperti dalam bantuan bencana dan usaha untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, sebagai pemilik usaha di suatu tempat itu harus mempunyai tanggap, harus mempunyai jiwa yang tanggap terhadap masalah sosial di lingkungannya. Ya, seperti misalnya saya ingin bercerita bahwa saya ini pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya, melakukan penyuluhan di wilayah binaan Puskesmas Jantan Hulu. Nah, ketika itu ada pihak luar yang datang juga mendengarkan dan membawa konsumsi, ya, untuk apa namanya, untuk masyarakat yang saya berikan penyuluhan. Ternyata itu dari pihak perusahaan ya, perusahaan yang ada di wilayah binaan Puskesmas tempat saya melakukan penyuluhan itu. Nah, itu kontribusi perusahaan itu ada ya, jadi mendukung terhadap program-program di wilayah, program-program kesehatan di wilayah kerja puskesmas atau wilayah tempat mereka berusaha ya, seperti itu. Jadi dengan demikian kan maka dia akan bisa diterima oleh masyarakat ya. Diharapkan usahanya tentu akan menjadi lancar ya, tanpa ada gangguan. Inti dari etika bisnis yaitu bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk dapat menjalani bisnis dengan baik dengan cara peka dan toleransi. Jadi dengan kata lain etika bisnis adalah untuk mengontrol bisnis agar tidak tamak atau serakah. Di Indonesia etika bisnis merupakan sesuatu yang lama tetapi sekaligus baru ya. Karena etika itu
Indonesia itu dengan budayanya menjaga moral dan menjaga etika moral ya, Indonesia itu ya. Nah, namun sebagai suatu yang baru, etika bisnis ini di Indonesia ya, eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis ya di masyarakat kita ya. Artinya usia bisnis sama dengan usia bisnis yang maaf, artinya gini, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Jadi lamanya ya sebatas itu ya. Jadi misalnya seperti ini, dalam memproduksi sesuatu kemudian memasarkannya. Nah, masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatok pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cinta damai ya, masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik-konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis ya. Jadi lebih menjaga toleransi ya terhadap sesama pembisnis. Itu ciri khas Indonesia ya, dengan mengedepankan tata krama dan sopan santun. Kemudian hal yang menghambat etika bisnis di Indonesia itu budaya dan politik ya. Budaya itu masih menguatnya prinsip kekeluargaan dan di dalam masyarakat. Kemudian politik itu jika dilihat dalam konteks etika bisnis ya, dengan menyentuh peran negara dalam sistem perekonomian nasional ya. Jadi peran pemerintah sebagai regulator perusahaan tidak memberikan perhatian ya pada perilaku etis ya, pada tidak memberikan perhatian ya pada perilaku etis, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu dan akan berdampak pula pada kinerja keuangannya. Nah, jadi ini kan berbahaya ya, bisa usahanya jadi tidak bisa eksis ya, tidak bisa panjang ya. Jadi praktek ini bisa merugikan perusahaan lain, masyarakat maupun negara. Lalu hubungannya etika bisnis dengan modal, misalnya implementasinya dalam dunia bisnis ya, etika bisnis memegang peranan penting karena bisnis akan berjalan kacau ketika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan peraturan-peraturan yang mengikat di dalamnya ya. Jadi peraturan ini dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ya, menyangkut hal ini ya, etika bisnis dapat dijadikan pedoman ya dalam menyusun modal. Nah, itulah hubungannya ya. Jadi misalnya kode etika bisnis dengan modal kecil adalah suatu ketetapan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar dalam menjalankan bisnis seperti itu. Nah, bentuk kepemilikan bisnis seperti ada bisnis perorangan ya. Bisnis perorangan itu ya, perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang atau pemilik perusahaan perseorangan yang memiliki tanggung jawab tak terbatas atau harta perusahaan ya. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya, jadi seluruh laba menjadi miliknya ya, untuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100%. 100% tuh laba yang dihasilkan perusahaan ya. Yang kedua, kepuasan pribadi ya. Jadi prinsip satu, pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. Dan kebebasan dan fleksibilitasnya dalam segala hal. Kemudian sifat kerahasiaannya dapat dijaga ya. Nah, karena tidak ada karyawan atau tidak ada pihak lain di dalam bisnis kita ya. Artinya penanam modal atau apa, karena dengan adanya penanam modal kan kita harus memberikan laporan seperti itu. Kemudian kelemahannya ada juga ya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas ya, sumber keuangan terbatas, jadi tidak ada investor yang menanamkan modalnya. Kemudian kesulitan dalam manajemen ya, semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ya. Kemudian kelangsungan usaha juga kurang terjamin, ya. Karena kan kerugian bisa ditanggung sendiri, gitu ya. Karena ditanggung sendiri, maka kalau
itu akan lebih rentan ya. Tapi kalau kerugian ditanggung bersama, maka untuk membangkitkan lagi usaha yang mulai mengalami kebangkrutan, maka akan lebih lebih memiliki kekuatannya. Nah, kemudian PT perseroan atau terbatas ya. Perseroan atau bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh Dewan Direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan ya. Kemudian persekutuan komanditer itu bentuk bisnis di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit ya, atau keuntungan ya, sama seperti perusahaan perseorangan. Jadi setiap sekutu atau anggota persekutuan ya, memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Nah, ya, jadi kemudian firma. Bentuk bisnis firma itu sebuah persekutuan antara 2 orang atau lebih ya, dengan nama bersama yang bertujuan untuk menjalankan usaha bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota badan usaha firma. Yang disebut firma adalah yang tidak yang tidak terbatas, yaitu laba yang diperoleh jika Anda menggunakan badan usaha. Firma ini akan dibagi bersama-sama. Begitu pula jika menderita kerugian, semua anggota firma menanggung kerugian bersama. Nah, kemudian koperasi. Nah, koperasi adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi ya, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi ya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan ya. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya ya. Jadi karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda yang dimaksud yaitu anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi ya. Nah, itu kelebihan koperasi. Prinsip koperasi itu ada 7, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya setiap anggota ya secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama ya, berdasarkan asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka ya. Maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Nah, kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya setiap anggota koperasi bebas berpendapat. Kemudian juga dalam prinsip koperasi diberikan SHU ya, sisa hasil usaha ya, dilakukan secara adil sesuai dengan kebersamaan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ya. Nah, ini mau Lebaran ini, Idul Fitri ini kan dibagi tuh SHU-nya, Ibu juga dapat SHU dari koperasi kita itu ya. Nah, kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian setiap anggota memiliki peran dan tugas masing-masing dalam pengelolaan koperasi. Kemudian ada juga ya pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Nah, itu jadi bagian dari prinsip-prinsip koperasi. Nah, kesimpulan dari bagian yang 1 sama bagian 2, yang ini kan bagian 2 ya. Jadi pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral, praktik curang, ya. Ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan negara. Jadi praktik praktek korupsi, kolusi dan nepotisme itu tumbuh subur banyak perusahaan, ya. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua yaitu dari mana upaya penegakan etika bisnis dimulai, yaitu dari perusahaan sendiri, dari pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi karyawannya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar etika bisnis tidak
dilanggar, ya, maka perlu adanya keteladanan dari pimpinan, juga perlu adanya kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis, seperti itu. Lalu tugas buatlah makalah etika bisnis dalam kewirausahaan. Kelompoknya kan ada 6 ya. Jadi buat, kemudian jelaskan ya. Jadi dua kelompok ini satu materi. Tinggal diatur. Berarti untuk materi 1 ini kelompok 1 sama 2, untuk materi 2 ini kelompok 3 sama 4, kemudian untuk materi 3 itu kelompok 5 sama 6 ya. Jadi kalian menjelaskan apa itu pengertian etika bisnis. Nah, dikembangkanlah. Jadi jangan cuma definisi itu aja ya. Nah, kemudian kalian buat diskusi dalam Zoom meeting, kemudian kalian rekam, kalian bikin YouTube ya, linknya dikirim ke grup, oke? Karena tugasnya ada 2 ya, kalau tidak salah tugas yang satunya nanti juga ada, maka ini bisa dikirimkan setelah UTS ya, kirimkan setelah UTS. Itu demikian penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.